Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari kelas 11 Akuntansi 2 SMKS Kartini, Batam. Tema kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang manfaat membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan informasi mengenai manfaat membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari dan untuk memenuhi tugas dari Pak Triwanto selaku guru agama kami. Seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama saja artinya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku tersebut tidak perlu dicontoh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyukainya. Sesuai hadis yang pernah diriwayatkan oleh Muslim dan dinyatakan oleh Abi Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah berkata, "Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya." Berikut ini adalah manfaat dari membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari serta keajaiban Al-Quran di dunia. Yang pertama, ada mendapatkan pahala. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran mengandung pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang kedua, dapat memberikan derajat yang lebih baik. Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. 3. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, akan memperoleh lindungan oleh malaikat. Ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketentraman, rahmat Allah, serta dilindungi malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Yang kelima, agar hati terasa lebih tenang dan tentram. Sesuai firman Allah Ta'ala yang dinyatakan jelas dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Yang keenam, akan selamat di dunia dan di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada setiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Ketujuh, juga bisa menjadi obat dari penyakit yang ada pada tubuh. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Yang kedelapan, dapat menyembuhkan penyakit hati. Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat, tanya para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran. Kesembilan, ada memberikan kenikmatan kepada kedua orang tua kita di hari kiamat. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis
Hadis riwayat Abu Daud. Dan masih banyak lagi manfaat dari membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk terus belajar membaca Al-Quran setiap hari agar dapat atau memperoleh manfaatnya. Sekian penyampaian informasi mengenai manfaat membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.